Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arafik dari Fakultas Akubang Mulia Dharma Pratama Palembang. Saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Muhammad Furqon tentang cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada kontrak. Kontrak merupakan suatu perikatan jual beli barang antara penjual dan pembeli, dan juga merupakan suatu pegangan yang mengikat penjual dan pembeli serta melindungi kepentingan masing-masing pihak dari segala risiko yang mungkin timbul. Yang kedua ada batasan. Dalam perdagangan internasional, semua pihak yakni penjual, eksportir, dan pembeli importir dibatasi oleh jarak antara negara dan peraturan negara masing-masing, sehingga dalam perdagangan internasional tidak dapat dilakukan penyerahan barang kepada pembeli sekaligus menerima pembayaran. Akan tetapi pengiriman barang harus melalui pihak ketiga, yaitu shipping company, dalam hal pengiriman barang melalui laut. Yang ketiga ada arus barang. Dokumen dan pembayaran dengan memperhatikan hal di atas maka sangat penting, artinya bagi semua pihak baik importir, eksportir, bank maupun pihak terkait untuk mengetahui bahwa pada prinsip dalam perdagangan antar negara ada 3 hal pokok yang harus diketahui. Yang pertama ada arus barang yang diperdagangkan, yang kedua ada arus dokumen atas barang yang diperdagangkan, yang ketiga arus pembayaran. Dan yang keempat, meskipun sebenarnya pengiriman barang dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain 1. Rail transport melalui kereta api, yang kedua road transport melalui angkutan darat, ketiga inland waterway transport melalui angkutan sungai, yang keempat sea transport melalui angkatan laut, yang kelima transport melalui angkutan udara, dan yang keenam multimoda transportasi melalui 2 atau lebih alat angkut. Mekanisme the flow of international trade. Setelah kontrak disepakati, eksportir mengirimkan barang melalui perusahaan pelayaran mengangkut barang atau shipping company. Atas pengiriman barang ini, eksportir mendapatkan bukti beberapa bill of lading atau dalam kurung B atau L asli, yang salah satu fungsinya sebagai dokumen kepemilikan barang. Setelah barang naik ke kapal laut, maka kapal laut menuju ke pelabuhan tujuan barang, port of destination, lalu diturunkan dan dimasukkan ke ICT dalam atau International Container Terminal. Setelah mendapatkan B atau L asli dari perusahaan pelayaran, eksportir menyiapkan dokumen-dokumen lainnya. Dokumen asli tersebut termasuk B atau L dikirimkan kepada importir supaya importir dapat mengambil barang di pelabuhan tujuan. Setelah menerima dokumen ekspor yang dikirim oleh eksportir tersebut, importir melakukan pembayaran kepada eksportir sebelum mengambil barang di terminal peti kemas tujuan ICT. Cara pembayaran dalam transaksi eksportir impor atau perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu non-LC atau dengan LC. Yang pertama non-LC, ada advance dengan cara advance payment. Adalah suatu cara pembayaran yang mana importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir, apakah partial payment atau full payment, sebelum barang dikapalkan, dan setelah pembayaran dari importir barulah eksportir mengapalkan barangnya kepada importir. Open account merupakan kebalikan dari cara pembayaran advance payment, yaitu eksportir mengirimkan barangnya terlebih dahulu kepada importir dan baru setelah barang sampai atau dokumen diterima, importir akan melakukan pembayaran kepada eksportir. Consignment. Cara pembayaran ini adalah eksportir mengirimkan barangnya kepada importir di luar negeri hanya sebagai titipan saja untuk dijualkan oleh importir, sedangkan hak kepemilikan barang masih tetap ada pada eksportir.
sedangkan pembayarannya baru akan dilakukan kalau barang tersebut sudah terjual. Documentary collection. Setelah eksportir mengirimkan barang, maka eksportir akan mendapatkan bukti pengiriman barang yang lazim disebut dengan B atau L atau Bill of Lading sebagai title of document atau dokumen kepemilikan barang. Maka kalau importir akan mengambil barang di pelabuhan, tujuan harus bisa membuktikan bahwa dia memiliki barang dengan cara menunjukkan B atau L yang asli. Oleh karena itu, untuk mengirimkan barang non L atau C biasa, B atau L dibuat langsung atas nama importir. Yang kedua, dengan LC. Dengan memperhatikan risiko-risiko transaksi dengan cara pembayaran non LC di atas, maka jelas di sini bahwa dalam perdagangan internasional ataupun transaksi ekspor impor, buyer dan seller masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lainnya. Dengan memperhatikan perbedaan kepentingan tersebut dan supaya transaksi bisa berjalan, maka jalan tengah yang dapat ditempuh adalah menyediakan suatu sarana yang disebut dengan L atau C, letter of credit. L atau C adalah suatu instrumen yang diterbitkan issuing bank atas permintaan dari importir, di mana issuing bank berjanji untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary apabila beneficiary dapat menyerahkan seperangkat dokumen yang sesuai dengan yang disyaratkan dalam LC. Itulah materi yang saya bahas hari ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.